Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya yang terhormat Ibu Artika dan Ibu Yuda selaku dosen pengampu mata kuliah CAT pada semester kami ini. Selanjutnya, kami di sini ingin mempresentasikan hasil proyek akhir kami yang berjudul Analisis Audit Sistem Informasi pada Website PISART menggunakan framework COVID 5.0. Sebelum kami mulai, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, kami di sini yang beranggotakan saya sendiri, Zulfatul Aziza dengan NIM akhir 017, Muhammad Safir Al-Kahfa dengan NIM akhir 037, Siti Fatimah Azhara dengan NIM akhir 044, dan Fikri Zaka Atkia dengan NIM akhir 048. Next. Nah, selanjutnya kami di sini akan mulai dengan sistematika presentasi. Dalam presentasi kali ini kami di sini terdapat 3 bagian, yaitu pendahuluan, tool CAT, dan pembahasan. Next. Selanjutnya yaitu kita ke bagian pertama, yaitu pendahuluan. Next. Pertama ada bagian latar belakang. Kemajuan teknologi seiring berkembangnya zaman membawa manusia mengalami perubahan yang sangat signifikan. Nah, penggunaan internet sangat berpengaruh pada perubahan pendidikan di seluruh penjuru dunia. Internet menjadi sebuah sarana para manusia di dunia dalam menjalankan pekerjaan mereka, terutama di Indonesia. Terdapat banyak inovasi berupa aplikasi yang lahir akibat dari kemajuan ini. Banyak pekerjaan yang biasanya dikerjakan dengan cara manual sekarang bisa dengan digital dan memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia. Salah satu bentuk teknologi ialah aplikasi editing berbentuk mobile dan website. Banyak sekali aplikasi editing yang hadir di dunia digital dan menyebabkan adanya kompetisi antar platform aplikasi. Nah, dari banyaknya jenis aplikasi editing, tentunya pengguna akan memilih aplikasi terbaik untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, dengan melihat fenomena yang terjadi saat ini, kami menggunakan audit sistem informasi website PISART dengan menggunakan framework COVID 5.0. Pada audit ini, kami menguji kelayakan web PISART dalam menjalani kemudahan bagi penggunanya melalui konstruk yang ada di framework ini. Akan menjadi salah satu kunci untuk menentukan sejauh mana website PISART bisa unggul dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Diharapkan dari hasil audit ini dapat membantu intuisi dari platform PISART dalam membenahi aplikasi mereka. Next. Nah, selanjutnya kita ke bagian ke tujuan dan manfaat. Tujuan kita mengaudit website PISART ini yang pertama menganalisis dan mengevaluasi domain APO terhadap kepuasan, kelayakan, dan intensi pengguna website PISART. Selanjutnya, menganalisis dan mengevaluasi domain EDM terhadap kepuasan, kelayakan, dan intensi pengguna website PISART. Dan yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi domain DSS terhadap kepuasan, kelayakan, dan intensi penggunaan website PISART. Selanjutnya, kita ke bagian manfaat. Yang pertama, menjadi bahan evaluasi untuk institusi PISART dalam memperbaiki website-nya, dan adapun hasil dari penelitian ini nantinya bisa menjadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kita masuk ke bagian tools CAT. Dalam melakukan proses audit pada website PISART, kami menggunakan beberapa tools CAT untuk membantu dalam proses audit sistem informasi. Tools yang pertama kami gunakan adalah Trello. Trello merupakan tools yang digunakan dalam manajemen proyek audit yang dilakukan. Yang kedua ada tools Nmap yang merupakan tools yang digunakan dalam melihat website security yang ada pada website PISART. Yang ketiga ada tools Google Form yang merupakan tools yang digunakan untuk mengumpulkan data responden yang akan digunakan dalam analisa audit. Yang keempat ada tools Google Docs yang merupakan tools yang digunakan untuk membantu menyusun laporan audit. Lalu yang terakhir adalah tools SPSS yang merupakan tools yang digunakan dalam pengolahan data kuesioner dan melakukan analisa sistem informasi. Selanjutnya, kami akan masuk ke pembahasan. Next. Yang pertama ada tahap perencanaan yang dimana di sini dimulai dengan menyusun perencanaan dengan menggunakan Trello dan melakukan analisis bisnis. Nah, setelah itu tahap selanjutnya adalah menentukan domain dan subdomain dari COVID 5.
Lalu setelah itu dilakukan proses pengolahan data responden yang dimana hasil kuesioner telah disusun berdasarkan domain dan subdomain yang telah ditentukan. Setelah data diolah menggunakan SPSS, kemudian dilakukan uji validitas dan reliabilitas dan pembuatan jurnal atau laporan akhir dan proses dari audit selesai. Selanjutnya, yaitu yang pertama ada Trello. Trello merupakan tools yang digunakan dalam menyusun dan membagi pekerjaan yang akan dikerjakan oleh masing-masing anggota sesuai dengan hasil diskusi kelompok seperti yang tertera pada gambar berikut. Next. Selanjutnya ada analisis bisnis yang dimana terdiri atas 6. Yang pertama performance, yaitu untuk menilai performa dari website PicsArt. Yang kedua ada information, yaitu informasi yang diberikan untuk pengguna. Yang kedua ada dari faktor ekonomi, yaitu website PicsArt menyediakan layanan gratis atau layanan berbayar. Yang keempat ada kontrol atau terdapat beberapa batasan jika kita menggunakan layanan. Yang kelima ada efisiensi, yaitu untuk mengakses website PicsArt diperlukan internet dan device yang mumpuni. Lalu yang keenam ada service, yaitu pelayanan yang diberikan sudah berbasis mobile yang memerlukan internet dan device yang mumpuni. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu realisasi CATE. Next. Yang pertama yaitu tool and map. Tool and map ini digunakan untuk melihat security dari sistem website picsart.com, di mana kami menilai security dari website ini bisa dijamin keamanannya, karena tidak banyak domain yang ditampilkan oleh website ini. Next. Selanjutnya yaitu realisasi COVID-5. Yang pertama kita memakai domain APO dengan subdomain APO08, yaitu memberikan masukan untuk peningkatan layanan yang berkelanjutan. APO 11.01 fokus manajemen kualitas pada pelanggan. APO 11.02 melakukan pemantauan kualitas, kontrol, dan ulasan. APO 11.03 mempertahankan perbaikan berkelanjutan. Domain selanjutnya yaitu DSS. Untuk subdomainnya yaitu DSS 01.01 manajemen operasional. DSS 01.02 mengelola layanan IT outsourcing. DSS 01.03 kelola fasilitas. Selanjutnya DSS 03.01 manajemen masalah. Selanjutnya DSS 03.02 identifikasi dan klasifikasi masalah. Dan yang terakhir DSS 06 yaitu memastikan keterlacakan peristiwa dan akuntabilitas informasi. Pada domain selanjutnya yaitu EDM. Untuk subdomainnya yaitu EDM 02 yaitu memastikan manfaat yang pengguna dapat. Next. Untuk pertanyaannya tiap domain yaitu ada domain EDM, APO, dan DSS. Next. Mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap semua subdomain yang sudah kita tentukan. Pertama, kita menentukan uji validitas dan reliabilitas pada domain APO dengan beberapa subdomainnya yang sudah tadi disebutkan oleh teman saya, dan ini merupakan hasil dari uji validitas dan reliabilitas pada domain APO. Lalu selanjutnya kami juga menguji validitas dan reliabilitas pada domain DSS, di mana di sini terdapat hasil dari pengujiannya. Lalu yang terakhir kami menguji pada domain EDM, Evaluate Direct Monitoring, dan di sini merupakan hasil dari uji validitas dan reliabilitas dari domain EDM. Nah, di sini kami dapat menyimpulkan bahwa dari hasil tersebut, pada gambar uji validitas di atas memberikan informasi hasil dari data yang dianalisis dalam program, yaitu N sebanyak 30 responden dengan tingkat validitas 100%. Karena tidak ada data yang kosong atau bisa dikatakan seluruh jawaban responden itu terisi semua. Nah, maka dari itu, hasil data dari domain APO, DSS, dan EDM sudah valid. Pada gambar uji reliabilitas diketahui N of item pada domain APO adalah 4, pada domain DSS adalah 6, dan pada EDM adalah 3.
Arti dari end of item yaitu banyaknya pertanyaan yang diajukan. Dan dari ketiga domain tersebut memperoleh nilai front batch alpha sebesar lebih dari 0,5 yang memiliki arti ketiga domain tersebut sudah reliable. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya kita masuk ke bagian penutup. Yaitu pertama ada kesimpulan dari hasil audit sistem informasi yang telah dilakukan. Kami menarik beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, website PicsArt perlu menambahkan fitur-fitur yang lebih inovatif dan mudah digunakan oleh penggunanya. Yang kedua, website memerlukan peningkatan sistem secara rutin. Yang ketiga, fitur video editing pada website masih perlu ditingkatkan kembali. Yang keempat, website sangat mudah dipahami oleh pengguna baru. Yang kelima, keamanan website cukup terjamin dilihat dari hasil pengecekan security website. Dan yang keenam, tools CAT yang digunakan mempermudah dalam proses melakukan audit sistem informasi website. Selanjutnya, saran. Dari data yang telah diperoleh, kami memberikan saran yang mungkin nanti akan diterapkan sebagai acuan oleh auditor selanjutnya atau kepada instansi PicsArt sendiri yang memerlukan beberapa saran dari kami. Adapun saran yang dapat kami kemukakan ialah untuk auditor selanjutnya sebaiknya dapat memperoleh responden yang lebih banyak. Yang kedua, untuk instansi PicsArt diperlukan perbaikan dari beberapa kesimpulan dan uji hasil yang sudah kami berikan. Yang ketiga, adapun solusi yang ditawarkan mengenai permasalahan ini dapat ditimbang dan dipikirkan secara baik untuk pihak auditor selanjutnya dan pihak instansi terkait. Next. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.